Di sini saya akan menjelaskan step by step menyelesaikan soal nomor 1 UAS Kapita Selekta. Soal nomor 1 adalah tentukan 3 angka terakhir dari 7 pangkat 999. Langkah pertama adalah menentukan pola pangkat dari 7 modulo 1000. Kenapa menggunakan 7 modulo 1000? Karena kita akan mencari 3 angka terakhir di mana itulah sisa ketika dibagi 1000 atau modulo 1000. Pola pangkatnya 7 pangkat 1 sama dengan 7, 7 pangkat 2 sama dengan 49, 7 pangkat 3 adalah 343, 7 pangkat 4 sama dengan 2401, modulo 1000-nya yaitu hasilnya 401, 7 pangkat 5 kongruen dengan 7 pangkat 1 dikali 7 pangkat 4 kongruen dengan 7 kali 401 sama dengan 2807 kongruen dengan 807 modulo 1000. 7 pangkat 10 kongruen dengan 7 pangkat 5 dipangkatkan 2 kongruen dengan 807 pangkat 2 sama dengan 651.249 kongruen dengan 249 modulo 1000. Lalu 7 pangkat 20 kongruen dengan 7 pangkat 10 dipangkatkan 2 kongruen dengan 249 dipangkatkan 2, hasilnya 62.001 kongruen dengan 1 modulo 1000. Langkah kedua adalah menggunakan teorema Euler. Teorema Euler menyatakan bahwa jika basisnya itu 7 dan modulusnya 1000, maka relatif prima atau GCD-nya 7,1000-nya itu sama dengan 1. Maka kita mendapatkan pola setiap kali pangkat 7 mencapai kelipatan 400 itu hasilnya akan bersisa 1 jika dibagi 1000. Kita juga bisa memperolehnya menggunakan fungsi Euler-Tauchian atau V untuk menentukan periode di mana sisa pangkat 7 akan berulang kembali ke 1. 1000 sama dengan V 8 kali 125 sama dengan V 2 pangkat 3 dikali V 5 pangkat 3. Ini diperoleh dari pemfaktoran 1000 menjadi faktor prima 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Lalu kita hitung V1000 sebagai periode pengulangan. V1000 sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 5 pangkat 2, hasilnya adalah 400. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap kali pangkat 7 mencapai kelipatan 400, maka hasilnya akan bersisa 1 jika dibagi 1000. Langkah ketiga adalah mencari sisa pangkat 999 terhadap 400. Yang pertama, kita bagi pangkat 999 itu dengan 400 untuk mencari sisanya. Jadi kita peroleh 999 sama dengan 2 kali 400 ditambah 199. Lalu kita hitung 7 pangkat 999 modulo 1000. 7 pangkat 999, jika pangkat 999 itu kita sederhanakan dengan sisa pangkat tadi, perkalian tadi, yaitu menjadi 7 pangkat 2 kali 400 ditambah 199. Jika disederhanakan lagi polanya, kita mendapatkan 7 pangkat 400 dipangkatkan 2 dikali 7 pangkat 199. Jadi 7 pangkat 999 kongruen dengan 7 pangkat 400 dipangkatkan 2 dikali 7 pangkat 199 modulo 1000 kongruen dengan 7 pangkat 400 tadi kan hasilnya 1, kita masih menyimpan pangkat 2, jadi 1 pangkat 2 dikali 7 pangkat 199 modulo 1000. Jadi hasil dari 7 pangkat 999 kongruen dengan 7 pangkat 199 modulo 1000. Untuk langkah terakhir, untuk menghitung 7 pangkat 199 modulo 1000, untuk mencari bentuk sederhana dari 199 adalah dari 7 pangkat 20 modulo 1000, kita tahu bahwa hasilnya adalah 1. Jadi pangkat 199 dibagi 20 menghasilkan 9, sisa 19. Kita menghitung 7 pangkat 199 modulo 1000. Jika 7 pangkat 199 pangkatnya itu kita sederhanakan juga sama seperti tadi, menghasilkan 7 pangkat 9 kali 20 ditambah 19.
Jika disederhanakan lagi menjadi 7 pangkat 20 dipangkatkan 9 dikali 7 pangkat 19. Dengan modulo 1000 kita mendapatkan 7 pangkat 20 dipangkatkan 9 itu menghasilkan 1 pangkat 9 dikali 7 pangkat 19. Nah, di sini kita masih memperoleh 7 pangkat 9 modulo 1000. 7 pangkat 19 di sini kita pecah menjadi 7 pangkat 10 dikali 7 pangkat 9. Kita hitung satu persatu dulu. 7 pangkat 10 kita mendapatkan tadi sisanya dengan modulo 1000 adalah 249, dan 7 pangkat 9 itu kita pecah menjadi 2 kongruen dengan 7 pangkat 5 dan 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 4, dan kongruen dengan 807 hasil dari 7 pangkat 5 modulo 1000 dan dikali 401 hasil dari 7 pangkat 4 modulo 1000, hasilnya adalah 323.607, dan itu kongruen dengan 607 modulo 1000. Di sini kita belum mendapatkan 7 pangkat 19 hasil modulo 1000 tadi hasilnya, tapi kita udah mendapatkan 7 pangkat 10 modulo 1000 dan 7 pangkat 9 modulo 1000. Jadi kita tinggal kalikan. Hasil dari 7 pangkat 10 modulo 1000 adalah 249, dan hasil dari 7 pangkat 9 modulo 1000 adalah 607. Hasil perkalian tersebut menghasilkan 151.143. Nah, jadi 7 pangkat 19 kongruen dengan 143 modulo 1000. Nah, di sini kita udah dapat 3 angka terakhir adalah sisa ketika 7 pangkat 999 dibagi 1000 adalah 143. Jadi, 7 pangkat 999 kongruen dengan 143 modulo 1000. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai soal nomor 6. Tentukan jumlah solusi bilangan bulat non-negatif X1, X2, X3 yang memenuhi persamaan 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 7 dengan syarat Xi-nya itu lebih besar sama dengan 0. Pertama, kita tulis dulu persamaannya. 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 7 dengan Xi-nya itu lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama, kita menentukan batas nilai X2. Kenapa X2? Karena koefisien terbesar adalah pada X2. Maka kita cek nilai-nilai yang mungkin. Kita tulis dulu 3X2 kurang dari sama dengan 7, X2 kurang dari sama dengan 7/3, X2 kurang dari sama dengan 21/3. Dari hasil tersebut, maka batas nilai X2 yang mungkin adalah X2 sama dengan 0, 1, dan 2. Langkah kedua, kita memeriksa setiap kasus. Karena kita sudah tahu batasnya, kasus yang pertama yaitu X2 sama dengan 0. Kita tulis 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 7. 2X1 ditambah 3 kali 0 ditambah X3 sama dengan 7. Maka 2X1 ditambah X3 sama dengan 7. Kemudian variabel bebasnya. Variabel bebasnya kita ambil X1. X1-nya kalau sama dengan 0, kita masukkan 2 kali 0 ditambah X3 sama dengan 7, maka hasil X3-nya sama dengan 7. Kemudian X1-nya sama dengan 1, kita coba 2 kali 1 sama dengan ditambah X3 sama dengan 7, maka X3-nya sama dengan 4. Kemudian X1-nya kita sama dengan 2. 2 kali 2 ditambah X3 sama dengan 7, maka hasilnya X3-nya itu 3. Kemudian X1-nya 3. Kita cari 2 kali 3 ditambah X3 sama dengan 7, maka X3-nya sama dengan 1. Kalau X1-nya sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan X3 sama dengan 7, maka X3-nya sama dengan min 1. Kalau min 1, maka hasilnya tidak memenuhi. Oleh karena itu, solusi yang terpenuhi yaitu 4 solusi, yaitu X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, dan X1 sama dengan 3. Kemudian kasus yang kedua yaitu X2 sama dengan 1. 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 7. 2X1 ditambah 3 kali 1, kita masukkan
kasusnya itu hasilnya ditambah X3 sama dengan 7, maka 2X1 ditambah X3 sama dengan 4. Terus kita cari seperti yang kasus pertama tadi, variabel bebasnya yaitu X1, yang dimana X1 sama dengan 0, kita masukkan 2 kali 0 ditambah X3 sama dengan 4, yang dimana X3 nya itu hasilnya 4, dan X1 nya sama dengan 1, 2 kali 1 ditambah X3 sama dengan 4, maka X3 nya yaitu 2, dan X1 sama dengan 2, 2 kali 2 ditambah X3 sama dengan 4, maka X3 nya sama dengan 0. Kalau X1 nya sama dengan 3, 2 kali 3 ditambah X3 sama dengan 4, maka X3 nya itu sama dengan min 2, maka hasilnya tidak memenuhi. Jadi solusi yang terpenuhi yaitu 3 solusi, X1 sama dengan 0, X1 sama dengan 1, X1 sama dengan 2. Kemudian kasus yang kedua, kasus yang ketiga, berarti X2 sama dengan 2. 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 7, 2X1 ditambah 3 kali 2 ditambah X3 sama dengan 7, 2X1 ditambah X3 sama dengan 1. Kemudian variabel bebasnya kita samakan, yaitu X1. Jadi X1 sama dengan 0, disubstitusikan 2 kali 0 ditambah X3 sama dengan 1, hasilnya X3 nya sama dengan 1. Kemudian X1 nya sama dengan 1, kita coba 2 kali 1 ditambah X3 sama dengan 1, X3 nya sama dengan min 1, berarti tidak memungkinkan karena hasilnya negatif. Jadi solusi yang terpenuhi yaitu satu solusi untuk kasus yang ketiga. Berikutnya langkah ketiga yaitu langkah terakhir, jumlahkan total solusi bilangan bulat non negatif dari setiap kasus dari ketiga kasus tersebut. Kasus yang pertama tadi hasilnya 4 solusi, kasus yang kedua yaitu 3 solusi, dan yang kasus ketiga yaitu 1 solusi, maka jumlahnya yaitu ada 8 solusi. Jadi jumlah solusi bilangan bulat non negatif X1, X2, X3 yang memenuhi persamaan 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 sama dengan 7 adalah 8 solusi.